partai-partai itu juga membawa aspirasi masyarakat, membawa keterwakilan dari masyarakat. Dan tentunya bahwa yang berkoalisi dengan rakyat itu bukan hanya yang diusung oleh satu partai, kemudian dinarasikan seolah disudutkan, digiring untuk pasangan yang lain tidak berkoalisi dengan rakyat dan tidak dekat dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Tapi pun kembali bersama saya Reza Zikri Fauzian, tuan rumah Suara Reza. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berdiskusi terkait perkembangan Pilgub Lampung 2024. Sudah nampak jelas ada dua calon yang secara resmi dan sudah mendapatkan nomor urut, pasangan Arinal Junaidi dan Sutono nomor urut 1 dan Mirzani Jihan nomor urut 2. Teman-teman, dengan diusungnya Mirzani Jihan dengan jumlah partai yang besar, yang banyak, hampir mayoritas partai besar di Lampung mengusung pasangan ini karena dipercaya mampu bisa memberikan perbaikan untuk Provinsi Lampung. Dan akhirnya Ketua DPD 1 Golkar yang juga incumbent Arinal Junaidi diusung oleh PDIP, tidak diusung oleh partainya sendiri. Dinamika politik yang ada di Provinsi Lampung ini cukup menjadi perhatian publik. Kita melihat ini sebagai bentuk kepercayaan masyarakat, partai, dan juga tokoh-tokoh politik di Provinsi Lampung yang mempercayai Mirzani dan juga Jihan untuk memimpin Lampung ke depan. Banyak narasi terkait Arinal Junaidi dan Sutono untuk berkoalisi dengan rakyat karena diusung hanya dengan satu partai, mengesampingkan bentuk fakta-fakta yang lain, menarasikan bahwa seolah yang didukung oleh rakyat hanyalah pasangan tersebut, seolah karena diusung oleh hanya satu partai, tidak banyak partai, kemudian pasangan yang lain tidak didukung atau berkoalisi dengan rakyat. Ini narasi-narasi yang memberikan pembodohan bagi masyarakat dan menjual masyarakat. Kenapa? Karena representasi partai ini dihitung dari jumlah suara yang masuk ke partai tersebut, dihitung dari jumlah kursi dan suara partai tersebut, pengusung. Nah, artinya yang berkoalisi dengan rakyat ini tidak bisa dinasbihkan hanya kepada salah satu calon. Karena hanya diusung oleh satu partai kemudian mengklaim dirinya berkoalisi dengan rakyat dan kemudian pasangan yang lain tidak berkoalisi dengan rakyat, berkoalisi dengan penguasa dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai kita terjebak di situ dengan narasi-narasi itu. Teman-teman, bisa berangkatnya calon gubernur itu atas jumlah suara partai politik yang ada di Provinsi Lampung. Artinya jumlah suara itu berangkat dari suara masyarakat, berangkat dari suara rakyat. Maka partai-partai itu juga membawa
kepentingan masyarakat. Partai-partai itu juga membawa aspirasi masyarakat, membawa keterwakilan dari masyarakat. Dan tentunya bahwa yang berkoalisi dengan rakyat itu bukan hanya yang diusung oleh satu partai, kemudian dinarasikan seolah disudutkan, digiring untuk pasangan yang lain tidak berkoalisi dengan rakyat dan tidak dekat dengan rakyat. Ini menjadi suatu pembodohan bagi masyarakat. Kita harus sedikit cermat, kita harus sedikit cerdas untuk menyimak narasi-narasi yang muncul di permukaan. Masyarakat ingin ada perbaikan, masyarakat ingin Lampung menjadi lebih baik, Lampung menjadi provinsi yang maju, Lampung bisa lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak ingin membahas bagaimana kondisi Lampung sebelumnya ketika dipimpin oleh Bapak Arinal. Kita simak bersama-sama rekam jejaknya. Semua masih ada jejak-jejak di media. Kita cari masing-masing ya. Tapi prinsipnya dengan menangnya Prabowo Subianto sebagai presiden, kemudian di Lampung ini menang total Prabowo Subianto dan Gibran sebagai presiden terpilih ya, hampir 70%. Kemudian masyarakat mengharapkan adanya representasi untuk pemimpin yang senada dengan itu agar bisa melanjutkan pembangunan di Provinsi Lampung menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Karena pembangunan Provinsi Lampung tidak hanya bisa dibangun dengan APBD. Pembangunan di Provinsi Lampung tidak hanya bisa dibangun oleh kepala daerah, bupati, wali kota ataupun gubernur saja. Tapi legislatif, DPRD, provinsi juga harus terlibat. Pemerintah pusat juga harus terlibat di sana. Nah, untuk itu semua perlu adanya hubungan erat antara calon pemimpin daerah dan juga pemerintah pusat. Ini yang diharapkan oleh masyarakat terhadap kepemimpinan di Lampung. Sejatinya narasi-narasi terkait berkoalisi dengan rakyat ini salah satu narasi ketidakpercayaan diri ya, terkait kondisi yang ada hari ini. Tapi tidak masalah, itu menjadi salah satu bagian campaign ya untuk berjuang dan bertarung di arena politik. Prinsipnya teman-teman, kita semua harus cermat, kita semua harus lebih teliti dan cerdas untuk melihat, mendeteksi dan juga mempelajari narasi-narasi yang muncul di permukaan ataupun yang muncul di sekitar kita. Bahwa Pilgub Lampung 2024 menjadi pintu, menjadi titik awal Lampung ke depan akan lebih baik, lebih maju, atau stagnan tetap seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Saya Reza Zikri Fauzian. Kita berjumpa lagi di Suara Reza episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.